Teman. Selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Rifka Triosa Jaji, Kak Preseveranda Dadi, Kak Oktaviana Buik, Kak Sinta Nurwati Pandi, Kak Tresia Hildator, dan Kak Samuel Poli Kumanireng. Pada hari ini kami akan mendiskusikan tugas kami tentang pengembangan pribadi konselor. Topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu kami menyiapkan 2 gambar dan kami mendeskripsikan gambar tersebut berdasarkan pengalaman yang kami alami. Saya akan share screen. Teman-teman, apakah gambarnya sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Baik, gambar yang pertama dari saya berikan kepada Kak Sinta Nurwati Pandi. Kepada Kak Sinta saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurwati Pandi. Menurut saya, gambar yang pertama adalah pantai. Pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan laut, di mana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah-pindah sesuai dengan pasang surut di laut. Pasang surut air laut. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya di pantai. Pengalaman saya yaitu pada waktu saya masih di kampung, saya dan beberapa teman memutuskan untuk pergi ke pantai. Kami sering berkunjung ke pantai karena menurut kami pantai itu indah dan mempesona. Anginnya yang sejuk dan bunyi ombak yang membuat kita senang berlama-lama di pantai. Dan gambar yang kedua adalah pohon mangga. Menurut saya, pohon mangga merupakan berbatang tegak, bercabang banyak, bertajuk rindang, dan memiliki buah yang banyak dengan rasa yang berbeda, yaitu ada asam dan manis. Saya mempunyai pengalaman yang bisa dibilang menyedihkan, karena pada saat itu saya masih kecil, saya benar-benar dipermalukan oleh ulas saya sendiri yang tidak biasanya karena jatuh dari pohon mangga. Pada saat itu, saya dan teman-teman saya pergi ke sawah, kami melewati sekitaran pinggiran sawah. Saya dan teman-teman melihat pohon mangga yang buahnya lebat dan masak. Tanpa pikir panjang, saya dan teman-teman memanjat pohon tersebut. Ketika naik dan hampir menjangkau buah mangga, ada satu dahan mangga yang lapuk yang diinjak oleh saya, dan itu membuat saya jatuh di tengah-tengah persawahan dan membuat pemilik sawah marah kepada kami. Setelah kejadian itu, saya tidak mau lagi memanjat pohon. Sekian dari saya, dan gambar kedua dari saya ditujukan kepada Kak Preseveranda Dadi. Baik, gambar pertama adalah kuburan. Kuburan ini adalah lokasi di mana jenazah dikuburkan atau dikuburkan setelah dimakamkan. Kuburan biasanya terletak di area khusus yang disisihkan untuk tujuan penguburan. Kuburan adalah rumah masa depan dan rumah terakhir bagi setiap orang nantinya. Pengalaman saya terhadap kuburan lebih tepatnya kepada orang meninggal. Saya punya banyak pengalaman dengan orang meninggal karena saya bisa melihat para arwah dan bisa berkomunikasi dengan sosok arwah tersebut. Saya bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui banyak manusia dari sosok arwah ini. Bagi saya, sebuah kematian bukanlah akhir dari segalanya.
Karena manusia mati untuk hidup kekal, di mana ada kehidupan selanjutnya yang abadi. Sosok orang meninggal atau arwah untuk saya itu sangat luar biasa dan mengagumkan. Karena saat berkomunikasi dan melihat para arwah, mereka menghadirkan suasana kedamaian, di mana suasana ini tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Gambar kedua adalah rumah. Rumah sendiri adalah tempat untuk melepas lelah, tempat bergaul dan membina rasa kekeluargaan di antara anggota keluarga, tempat berlindung keluarga, dan menyimpan barang berharga. Rumah juga sebagai status lambang sosial. Pengalaman saya dengan rumah, saya bisa tenang dan nyaman, serta banyak kasih sayang yang didapatkan, di mana sejauh apapun saya pergi, rumah adalah tempat ternyaman. Karena di rumah banyak peristiwa dan kenangan yang saya rasakan dan alami bersama keluarga saya. Gambar yang ketiga saya tujukan kepada Kak Octaviana Buik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Octaviana Buik, saya akan menjelaskan gambar yang pertama, yaitu tentang krisis air bersih. Di sini, krisis air bersih yaitu dinama krisis air bersih yaitu sebuah kekurangan dari salah satu sumber utama kehidupan manusia, dan beberapa faktor yang memiliki peran penting di dalam penyebab kelangkaan air bersih adalah iklim, peningkatan polusi, dan juga penggunaan air secara berlebihan. Di sini saya menjelaskan sedikit yaitu mengenai pengalaman saya tentang krisis air bersih. Khususnya di desa kami, di dusun Batulu, dan pada saat musim hujan kami biasanya mengambil air minum di kali dan kami menggali lubang ke semacam mata air begitu untuk digunakan khususnya untuk air minum, karena air leding yang kami pakai itu pada saat musim panas saja. Kalau musim hujan itu airnya kotor dikarenakan sumber mata airnya itu kami ambil dari kali, sehingga musim hujan ke sekarang pada saat banjir turun kami tidak menggunakan air leding karena kotor, sehingga kami sepakat menggali mata air kecil di kali untuk dijadikan air minum. Dan pada saat kami melihat pada saat sudah mau hujan atau pada saat cuaca mendung begitu, kami segera pergi ke kali untuk mengambil air bersih, karena sesudah hujan berarti pada saat banjir turun begitu berarti kami tidak bisa mengambil air bersih lagi karena mata air yang kami gali itu sudah kotor. Dan saya menjelaskan untuk gambar yang kedua yaitu tentang permainan tali merdeka. Di sini permainan tali merdeka yaitu permainan tradisional yang banyak disukai oleh anak-anak pada masa kecil. Dan permainan tali merdeka itu khusus identiknya itu pada kaum perempuan, karena menurut mereka permainan tali merdeka itu bisa membuat mereka senang. Menurut pengalaman saya, pada waktu saya masih duduk di bangku sekolah dasar, menurut saya, permainan tali merdeka permainan yang sangat disenangi oleh saya dibandingkan permainan lainnya. Karena menurut saya, permainan ini dapat menambah tinggi badan kita juga, dan itu seperti olahraga kecil yang dimana di satu sisi bisa juga melatih kita untuk melompat. Dan permainan ini biasanya pada saat keluar sekolah, saya mengajak teman-teman saya untuk membentuk sebuah kelompok yang biasanya terdiri dari 6 atau bisa sampai dengan 10 orang untuk bermain tali merdeka. Dan setelah itu kami mengutuskan 2 orang untuk memegang karet yang sudah diikat tersebut agar memudahkan kami untuk melompat. Dan karet gelang yang sudah dijaling atau dirangkai hingga panjangnya mencapai ukuran 3 sampai dengan 4 meter tersebut. Manfaatnya bagi kami yaitu, menurut kami, dengan bermain permainan tali merdeka bisa membuat kami senang dan bisa juga melatih kami melompat. Dan untuk gambar yang keempat, saya berikan kepada Kak Samuel.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Samuel Kolik Indira. Saya akan menjelaskan gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu pasar. Pasar adalah salah satu sistem prosedur hubungan sosial bermasyarakat serta infrastruktur tempat yang usaha untuk menjual dan membeli barang serta jasa. Pengalaman saya pada pasar ini pernah pergi ke pasar untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari kita. Pertama itu misalnya hidup seperti anak kos, beli sayur dan kebutuhan yang lainnya. Di pasar juga banyak orang yang beramai-ramai berkunjung untuk membeli kebutuhan mereka. Gambar yang kedua yaitu motor. Motor adalah alat transportasi modern yang memiliki dua roda yang digerakkan dengan mesin serta berjalan dengan kecepatan yang tinggi yang disebabkan oleh gaya giroskopi. Motor ini pernah membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman saya pada motor ini, waktu dulu sejak kecil, ingin melatih motor. Setelah itu saya minta kepada orang tua saya ingin melatih saya motor. Dan orang tua saya memberikan kepada saya untuk melatih. Waktu pertama awalnya agak ketakutan. Setelah itu saya berusaha ingin tahu, maka saya berusaha yang semaksimal mungkin agar bisa membawanya. Dan akhirnya saya telah tahu membawa motor hingga saat sekarang ini. Yang selanjutnya saya berikan kepada Kakak Hildatur. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Tresia Hildatur. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya yang pertama yaitu di gereja. Gereja yaitu tempat beribadah dan berdoa bagi umat. Saya sering mengikuti kegiatan atau misa di gereja, kegiatan seperti latihan KOR, ajuda, dan sebagainya. Setiap hari kami berlatihan KOR di gereja. Kami semua memakai pakaian yang seragam dengan teman-teman yang lain. Kami harus berpakaian yang rapi agar kelihatan baik dan menarik di banyak orang. Sehabis misa, kami semua berkumpul bersama untuk berunding apa yang akan dilakukan selanjutnya. Pengalaman saya yang kedua yaitu di warung. Warung adalah tempat makan untuk semua orang. Warung adalah tempat nongkrong saya. Kalau mau bilang, hampir setiap hari saya di warung. Saya diajak oleh kakak saya untuk bersama-sama pergi ke warung. Di warung kami duduk bercakap-cakap dan bercerita bersama-sama dengan orang yang kami kenali di warung tersebut. Kami pergi ke warung dengan mengendarai motor. Sampai di warung kami memesan makanan dan minuman sesuai dengan selera kami masing-masing. Sehabis makan, kami langsung bergegas untuk pulang. Terima kasih. Gambar dari saya tunjukkan kepada Kak Ripka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mendeskripsikan gambar yang pertama yaitu daun kelor. Daun kelor atau biasa disebut juga marungga merupakan tanaman tropis yang sejak lama telah dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari bentuk daunnya yang berukuran kecil.
pohon kelor juga mudah tumbuh dan bisa hidup di tanah yang tidak terlalu subur. Pengalaman saya tentang daun kelor yaitu di depan rumah di Kupang saya ada pohon kelor atau marunggah. Biasanya saya memasak daun kelor karena saya tahu daun kelor mempunyai banyak manfaat. Dan daun kelor juga merupakan sayur penyelamat di saat uang kos habis. Yang gambar yang kedua yaitu sawah. Sawah adalah tanah pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang. Saluran untuk menahan atau menyalurkan air yang biasanya ditanami padi tanpa memandang di mana diperoleh atau status lahan tersebut. Pengalaman saya tentang sawah yaitu karena orang tua saya memiliki sawah dan dari kecil kami sudah diajak untuk bekerja di sawah. Teman-teman, bekerja di sawah bukanlah hal yang gampang dan itu membutuhkan proses yang lama. Kita harus bersyukur kalau kita masih bisa makan hari ini dan jangan pernah membuang-buang makanan karena hidup ini susah. Sekian hasil presentasi kita pada sore hari ini. Demikian kami dari kelompok 8. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, atas perhatian teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore.